Sudah ya? Sudah? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Musalla Langgar Kidul Al-Muhajirin Taman Suko Asri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Musalla Al-Muhajirin, perumahan Taman Suko Asri, Sukodono, Sidoarjo, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat Yasin, surat yang ke-36 di ayat yang ke-12. Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Yang menarik dari ayat ini adalah ketika Allah berfirman, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami telah menulis apa-apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Kata para alim ulama ahli tafsir, salah satunya yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan Allah menulis bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan adalah Allah mencatat langkah kaki hamba-hamba Allah yang dipergunakannya ketika di dunia untuk menuju ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah melangkahkan kaki ke masjid, melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, dan juga melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang Allah ridha. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini
tercatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang istiqomah, selalu melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Salah satunya adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini seperti biasa, kajian kita di pekan yang kedua ba'da asar di Musalla Al-Muhajirin. Pembahasan kita adalah tafsir maudhu'i, yaitu tafsir tematik, ya. Adapun yang akan kita angkat ke permukaan pada sore hari ini adalah penjelasan firman Allah surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-34, yang kita beri judul tatkala istri durhaka. Jadi kita membahas yaitu nukilan, penggalan firman Allah di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-34, yang mana kita beri judul nukilan dari firman Allah di surat An-Nisa ayat 34 ini, yaitu dengan judul tatkala istri durhaka, atau dalam bahasa syar'inya adalah nusyuz. Nusyuz adalah yaitu istri durhaka. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita dengarkan bersama firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-34. Saya tidak baca dari awal ayat, saya baca di pertengahan ayat setelah Allah menjelaskan tentang ciri-ciri wanita salihah. Maka sambungan dari ayat berikutnya adalah Allah menjelaskan tentang istri nusyuz. Mari kita dengarkan ayatnya, An-Nisa 34 yang ada pada bagian tengah sampai ke akhir. Allah berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna. Di situ poinnya. Kita ulang lagi. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhun. Ya, sampai di situ. Artinya, silakan bisa dibaca. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jelas sekali di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang yaitu wanita-wanita nusyuz. Allah katakan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, artinya pisah ranjang. Dan kalau perlu pukullah mereka. Nah, sampai di sini intinya itu. Baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menyampaikan materi ini lebih jauh, ya panjang lebar tentang apa itu nusyuz dan bagaimana ciri-ciri yaitu wanita yang nusyuz, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin mengatakan bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang adalah idaman setiap pasutri, pasangan suami istri. Tidak ada satupun rumah tangga yang ada di muka bumi ini yang berakhir dengan talak atau berakhir di meja hijau alias talak atau perceraian. Setiap laki-laki yang akan menikah, saya yakin kita dulu juga demikian,
bahwasanya ketika dia akan masuk ke dalam mahligai rumah tangga, sebelum ijab qabul berlangsung, saya yakin yang ada di dalam hatinya adalah dia pengen punya sosok seorang istri yang soleha, yang bisa mengatur urusan rumah tangga, pandai menjaga diri, kehormatan diri saat suami ada, lebih-lebih ketika suami tidak ada, bisa menjadi ibu dari anak-anaknya, bisa yaitu mengatur yaitu rumah tangga dan seterusnya. Saya yakin itu. Begitu juga seorang wanita ketika dia yaitu akan dipersunting oleh seorang ikhwan, seorang laki-laki, saya yakin di dalam hatinya adalah dia pengen memiliki sosok seorang imam yang bisa mengantarkan dia sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tentunya yang diinginkan wanita adalah bukan hanya seorang suami itu memberikan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Memang itu adalah kewajiban laki-laki dan itu hak wanita. Hak wanita adalah yaitu diberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, itu adalah hak mereka. Tetapi kan bukan hanya itu. Tugas suami itu kan bukan menjadi mesin ATM, bukan. Tugas suami itu kan tidak hanya sebatas yaitu memberikan makan dan tempat tinggal. Bukan. Hewan aja bisa ngasih makan anak-anaknya. Berarti tugas suami terbesar bukan itu. Tetapi yang diinginkan oleh seorang wanita adalah yang bisa membawa dia sampai ke surga Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi intinya setiap pasangan, suami istri, pasti menginginkan pasangan hidupnya yang saleh dan saleha. Namun ada komanya ini. Ternyata untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia akhirat, ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Nggak mudah. Ternyata butuh upaya, butuh kiat-kiat, butuh pengorbanan untuk merealisasikan rumah tangga yang ia idam-idamkan tersebut. Nggak mudah. Sebab di sisi lain, di luar sana ya, di luar sana masih banyak kita saksikan, kita dengarkan rumah tangga yang usia perkawinannya seumur jagung, alias singkat, tidak awet sampai kakek nenek, tidak awet sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta itu kan bukan hanya sampai mati Bapak Ibu sekalian. Bukan. Cinta itu ya sampai ke surga, sampai ke akhirat kelak. Seperti itu. Sebab Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini, kita kalau lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka cukup mengerikan. Orang-orang kafir itu, mereka ketika di dunia, mereka bercengkerama. Orang-orang kafir itu ketika di dunia, mereka memadu kasih. Bahkan kita pun lihat mereka iri. Masya Allah, nikmat ya. Masya Allah, dinikmati betul dunia ini. Mereka berkasih sayang, bercengkerama dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Tapi itu di dunia. Mari kita lihat cerita berikutnya kalau di akhirat. Maka satu sama lain mereka ingin agar keluarganya jadi tebusan, agar mereka keluar dari neraka. Mereka berkata kepada Allah, "Ya Allah, jadikan anak-anakku, istriku, orang tuaku sebagai tebusan agar aku bisa keluar dari neraka ini." Itulah orang kafir. Sedangkan kaum muslimin tidak seperti itu. Maka kaum muslimin di dunia bersama-sama, di akhirat juga bersama-sama. Mari kita dengarkan apa yang terjadi bagi orang-orang kafir di dalam Al-Quran. Dan tentunya yang namanya cinta rumah tangga itu ya bukan sampai mati. Salah. Rumah tangga itu ya sampai nanti di akhirat. Makanya mari kita renungkan apa yang terjadi menimpa kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, kalau tidak salah, berarti benar kalau tidak salah ya. Suratnya adalah yaitu surat yang suratnya adalah surat yang ke-70, yaitu surat Al-Ma'arij. Surat yang ke-70, surat Al-Ma'arij. Nah, ya.
Ayatnya dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 15. Ya, sampai 14 saja. Ya. Ya, baik kita lihat ayat 11-nya Al-Ma'arij surat yang ke-70 ayatnya ayat yang ke-11 sampai dengan 14. Allah berfirman, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Nah, silakan baca ayat 11-nya. Sedang mereka saling memandang. Baik, ketika mereka sudah melihat azab itu di depan mata, mereka sudah melihat bahwasannya neraka sudah ada di hadapannya, ya, yang selama ini dia tidak pikirkan, mungkin selama ini neraka itu ia ingkari, dia tidak percaya tentang hari berbangkit, hari kiamat. Sekarang sudah ada di pandangannya, mereka saling berhadapan-hadapan dengan azab Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang terjadi? Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Lihat, ketika di dunia dia berkasih sayang, diciumi anaknya, semua fasilitas anak-anaknya semua dipenuhi. Kita pun lihat iri. Ya Allah, enaknya ya jadi orang kaya, orang kafir itu. Tonton entah, ambil sama anak-anaknya itu, Allah nikmat. Jangan iri, azabnya luar biasa. Mereka akan jadikan anak-anaknya itu sebagai tebusan agar keluar dari neraka. Cukup anak-anaknya? Tidak. Apa kata Allah berikutnya? Dan istrinya dan saudaranya. No, istrinya yang ketika di dunia saling bergandengan, ya, seperti itu sampai mati pun, yaitu berdua, masya Allah, saling berpelukan. Ya, film apa itu? Nggak tahu film apa itu ya. Itu dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan nggak usah iri. Orang kafir itu mesra ya di dunia ya, sampai ada hari-harinya, hari kasih sayang, Valentine Days. Ada hari lagi, pokoknya macam-macam. Ngasih coklat, kenapa? Ya, Thanksgiving, ya, ada ngasih bunga, ngasih coklat. Mesra sekali orang kafir ini, nikmat sekali hidupnya. Jangan salah, nanti di hari kiamat, masukkan istriku ke dalam neraka ya Allah, supaya aku keluar dari neraka ini. Di mana cintamu sama istrimu? Itulah orang kafir. Kita muslim rumah tangga nggak seperti ini. Nanti tak tunjukkan rumah tangga muslim yang bapak, orang tua, istri, anak-anak kumpul reuni bareng di dalam satu surga. Ada dalam Al-Quran itu, ya, masuk surga bersama keluarga. Ini yang diinginkan tiap pasangan rumah tangga, mestinya begitu. Apa cukup istri dan anak-anaknya? Enggak. Apa katanya? Dan kaum familinya yang melindunginya di dunia. Keluarganya itu loh, yang pada saat hidup di dunia, yang melindungi dia. Dia minta kepada Allah, masukkan ya Allah ke dalam neraka. Yang penting dia bisa bebas dari azab ini. Terakhir, silakan. Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Itulah yang mereka inginkan. Di dunia ketemu, di akhirat mereka tidak bertemu. Seperti itulah tidak bertemunya antara Abu Lahab dengan Ummu Jamil. Seperti itulah tidak bertemunya, yaitu orang-orang kafir ya pada saat nanti di hari kiamat. Di dunia bermesraan, di akhirat mereka berpisah. Satu dengan yang lain tidak bertemu. Ya, tidak dipertemukan. Oleh karena itu, ini orang kafir. Lah kalau orang beriman, beda lagi ceritanya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat yang Allah sampaikan ini, yaitu suratnya surat nomor 13 Ar-Ra'du. Ya, surat 13 Ar-Ra'du, yaitu ayatnya adalah ayat yang ke 23. Ayatnya 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Silakan. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang solih dari bapak-bapaknya. Dari bapaknya. Terus
istri-istrinya. Istri-istrinya, pasangan-pasangannya. Terus dan anak cucunya. Kumpul bareng di surga Aden. Lanjut. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Masya Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kita seperti yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga kembali yang tadi kami sampaikan, bahwasanya masih banyak di luar sana rumah tangga yang usia pernikahannya seumur jagung alias tidak awet. Iya, mereka berakhir di meja hijau alias talak. Bahkan Bapak Ibu, ya kalau boleh jujur ini ya, mohon maaf ini berdasarkan pengalaman ini ya. Mungkin saya ya salah satu orang yang sering menyaksikan seperti ini. Kenapa? Karena saya sering kali dimintai oleh pihak keluarga mempelai wanita untuk menjadi wali nikah. Karena ada sebagian di antara mereka yang orang tuanya wali nikahnya meninggal. Sehingga paman-pamannya melimpahkan ke saya. Atau anaknya melimpahkan ke saya, atau saudara laki-lakinya melimpahkan ke saya. Ada lagi tidak meninggal, tapi orang tuanya nggak tega melepas anak perempuannya karena anak semata wayang. Dia berat untuk khawatir pada saat ijab kabul, dia nggak tega untuk mengucapkan itu, maka diwakilkan ke saya. Nah, yang aneh dan ini sering kali saya temukan, laki-laki yang mau saya ijab kabuli ini, yang mau saya nikahkan ini, yang saya genggam erat tangannya ini bersalaman, adalah laki-laki yang sama yang 2-3 tahun yang lalu juga saya nikahkan. Sering ya. Makanya saya sering kali berkata, Mas, wajahmu itu tidak asing buat saya. Ya. Saya itu pernah nikahkan kamu. Apa katanya? Lah iya Pak Ustadz, makanya dari tadi saya nggak mau lihat Pak Ustadz. Loh, ya baik. Sekarang Anda di depan saya, mumpung belum ijab kabul, ini apa maksudnya? Antum mau ta'addud zaujat, poligami, atau bagaimana? Yang Ustadz nikahkan 2-3 tahun yang lalu itu Ustadz qadarallah cerai Ustadz. Allahu Akbar. Padahal saya masih ingat betul pernikahannya menelan biaya yang tidak cukup puluhan juta. Nggak cukup. Dengan pernak-pernik pernikahan yang luar biasa. Mulai dari undangan sampai gedung atau hotel, sampai makanan dan yang lainnya. Cuman berakhir 2-3 tahun. Ya, banyak seperti ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu bahkan kalau kita lihat ini salah satu situs yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, silakan bisa dibuka situsnya. Disebutkan bahwasanya tingkat perceraian tertinggi se-Asia adalah Indonesia. Ada apa di negeri kita ini? Bukankah jumlah kaum muslimin paling banyak di dunia Indonesia, mayoritas, ya. Lalu jumlah pondok pesantren, apalagi yang dikelola sesuai sunnah, sudah tidak bisa kita hitung dengan jari jemari. Banyak. Para asatid, para ustadz, tokoh-tokoh cendekiawan muslim sudah tidak bisa lagi dihitung dengan jari jemari. Banyak. Tetapi justru tingkat perceraian tertinggi Indonesia. Ada apa? Ternyata penyakitnya adalah muncul, ditemukan, yaitu rumah tangga itu tidak awet lantaran di rumah tangga itu ada satu virus. Virus itu disebut nusyuz. Dan yang namanya nusyuz, Bapak Ibu tolong diperhatikan mumpung ketemu bapak-bapak ini, ya. Yang namanya nusyuz itu tidak harus bersumber dari wanita, istri, enggak. Kalau tadi yang dibaca oleh Pak Didik tadi itu kan nusyus pada istri. An-Nisa ayat 34. Loh, memangnya suami nusyus itu ada? Ada. Di mana? Suratnya sama, An-Nisa. Ayatnya 128. Beda ayat. Satu surat beda ayat. Coba dibuka An-Nisa. Ayo kita lihat.
Oh ternyata suami itu ada nusus juga. Iya, ada. Ya 128. Kita lihat sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima." Sampai di situ ila akhiri ayat. Ayo baca. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusus atau sikap tidak acuh dari suaminya. Jika seorang wanita khawatir akan nusyus dari suaminya, sikap tak acuh dari suaminya, berarti suami nusyus itu ada? Ada. Ya, memang betul Bapak Ibu, memang benar. Tidak ada istilah suami durhaka, tidak ada. Tidak ada istilah orang tua durhaka, tidak ada istilah mertua durhaka. Tetapi kalau suami zalim, orang tua zalim, mertua zalim, ada. Menantu durhaka ada. Tapi mertua durhaka tidak ada. Orang tua durhaka sama anak nggak ada istilah itu. Tapi orang tua zalim banyak. Makanya suami zalim kepada istri ada. Ini salah satunya. Nusyus yang dimaksud di sini, dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan insya Allah itu kita akan bahas supaya kajian kita ini berimbang. Gak harus istri terus itu ya. Insya Allah kalau tuntas materi ini, ya bulan depan gantilah suami zalim kepada istri. Awas sampai gak datang ya. Awas. Hati-hati ya. Ya, Ana ndak ridho nggak datang. Ya kalau kena uzur ya lain soal ya. Kok uzurnya pas pekan kedua gitu loh ya. Baik, luar kota. Ada aja alasannya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan bahas nusyus ya, yaitu tatkala istri durhaka. Istri durhaka ada istilah istri durhaka. Kita bagi supaya materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana. Materinya Bapak Ibu saya bagi menjadi 5 pembahasan. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. 5 pembahasan. Yang pertama, definisi nusyuz. Apa nusyuz itu? Sesuai ayatnya tadi, An-Nisa 34 tadi ya. Apa sih nusyuz itu? Kita lihat nanti. Nomor 2 Bapak Ibu sekalian, yaitu apa saja kewajiban istri kepada suami itu. Sebab apa? Sebab salah satu ciri nusyuz itu istri yang tidak menjalankan kewajibannya. Sedangkan kewajiban istri itu haknya suami. Kewajibannya istri itu hak suami. Sehingga kalau haknya suami tidak dipenuhi, maka termasuk istri nusyuz. Bahkan nanti Bapak Ibu akan dengarkan hadisnya. Merinding kita kalau dengar hadisnya. Katanya Nabi, wanita itu belum menunaikan haknya Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Saya ulang ya. Nabi loh yang bilang ini, wanita itu, istri itu belum bisa dikategorikan menunaikan hak-haknya Allah sampai dia lunas menunaikan hak-hak suaminya. Berarti besar hak suami ini, besar. Ya, ini bapak-bapak dalam hati rungokno. Alhamdulillah hari ini kajiannya ya. Ini jangan ya, jangan, ini tolabul ilmi ya. Baik, karena masih banyak di luar sana suami-suami yang zalim juga kepada istrinya. Baik, jadi kajian ini mudah-mudahan menjadikan pelajaran dan membawa rumah tangga kita untuk jauh lebih baik daripada sebelumnya ya. Baik, jadi apa saja kewajiban istri kepada suami itu nomor 2. Yang nomor 3 Bapak Ibu, pembicaraan kita tingkatkan. Hukum nusyuz, apa hukumnya? Haramkah? Makruhkah? Kita nanti lihat hukum nusyuz. Yang keempat, mengobati istri yang nusyuz. Cara pengobatannya, terapinya gimana? Kalau kita sudah misalnya rumah tangga itu seorang suami punya istri yang ternyata masuk kategori nusyuz, gimana cara nerapinya ini? Ngobatinya gimana? Ternyata Al-Quran memberikan jawaban. Nanti kita akan bahas mengobati istri nusyuz. Dan yang kelima, sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, maaf, itu yang kelima tadi ya. Mengobati istri nusyuz. Berarti cuma 4 saja ya. Nanti yang nomor 4 itu yang agak panjang. Baik, kita akan bahas yang pertama Bapak Ibu sekalian, definisi nusyuz. Sebenarnya definisi nusyuz ini banyak.
Para ulama mendefinisikan banyak sekali. Saya ambilkan saja satu pendapat saja, mudah-mudahan mewakili, yaitu pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 99 ketika mengomentari ayat tadi An-Nisa 34. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Bisa searching ya, bisa nanti dilihat kok apa kata beliau Ibnu Katsir rahimahullah. Nusyuz itu adalah, kata beliau ini ya, yaitu tinggi diri. Satu, tinggi diri. Terus sombong terhadap suami. Sombong itu apa? Sombong itu batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi istri yang sombong kepada suami, nasihat suami nggak pernah dihiraukan. Jadi selalu disepelekan. Ya, suami itu kalau nasihati, misalnya ini contoh, apa? Suami manggil istrinya apa? Beb, beb misalnya, beb. Beb. Yang. Ya. Beb. Yang. Kamu kalau keluar rumah lain kali jangan seperti itu. Aku pernah dengarkan ada seorang ustadz, istri kalau keluar rumah berhias, berdandan, pakai harum-haruman, itu nggak boleh. Karena wanita itu boleh memakai parfum itu di dalam rumah. Itu justru dosa besar loh, Beb. Ya. Apa kata istrinya? Halah. Nah, dia menolak kebenaran. Dia nggak mau dinasehati. Kamu tahu apa? Ya. Kabeh sing ngurus iki aku. Wong kon karek mangan tok ya repot. Ini banyak loh perempuan gini. Karena suaminya nggak kerja soalnya. Yang kerja dia. Ada nggak istri model kayak gini? Oh. Kata. Ya kata ya. Iya, Bapak Ibu sekalian banyak seperti itu. Iya. Itu jadi dia merasa dia yang cari uang, dia yang ngasih makan suaminya ya. Dia sendiri yang bekerja ya, seperti itu. Sedangkan suaminya ya maaf karena memang satu terbentur usia, yang kedua memang keadaan sekarang sulit cari kerja, tidak seperti sebelumnya. Yang ketiga suami ya tidak diam, ya sudah berupaya tapi memang belum ditakdir oleh Allah. Lah suaminya istrinya ambil peran seperti itu. Dinasehati hus. Loh, suaminya dihus. Hus. Kayak ayam ini. Hus. Ya, wong nyuruh suaminya. Lu. Waduh, iya. Itu suaminya tuh dia, Masya Allah, suami penduduk surga yang seperti ini, Masya Allah. Ya. Baik, ya kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, nah sombong sama suami sombong, nolak kebenaran, nganggap remeh orang. Terus definisi yang lain, suami tidak mau melakukan perintah, istri tidak mau melakukan perintah suaminya, nggak mau diperintah itu. Ya, masa gini nggak boleh, gini nggak boleh. No, mulai ya seperti itu. Masa harus begini terus ya dan seterusnya ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak mau melakukan perintah suami. Suaminya nyuruh, kamu itu mbok ya, taklim, wong deket ya, nggak apa-apa, tak izinkan supaya dapat ilmu itu sudah. Nanti tak fasilitasi, butuh kendaraan, Masya Allah ini ya. Sudah taklim ya. Taklim terus taklim. Aku sumpah ya. Sumpah kenapa memangnya? Ustadznya ya mesti itu aja. Itu ya. Materinya ya itu saja. Seperti itu. Baik. Dan seterusnya alasannya. Jadi menolak perintah suami, termasuk yaitu berpaling dari suaminya. Berpaling, termasuk menentang suami. Ini sudah level tinggi ini, menentang ya, dan membenci suaminya. Oh ya, Ustadz, ada nggak Ustadz rumah tangga itu yang diawali dengan kebencian, bukan yaitu dengan cinta? Ada. Bapak Ibu pengen tahu contohnya siapa? Rasul sama Sofia. Memangnya Sofia dinikahi Rasul itu karena cinta? Bukan. Karena dia dendam, karena dia sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena saudara-saudaranya gugur semua ketika peperangan. Dan itu semua Rasul sallallahu, yaitu yang membunuh ketika peperangan. Nabi menikahi Sofia. Awalnya benci karena kebaikan Rasul dengan istrinya ya. Makanya wanita itu diibaratkan oleh Nabi dalam hadis, yaitu dalam Sahih Bukhari, qawarira,
Gelas-gelas kaca, wanita itu diibaratkan gelas-gelas kaca. Jadi Nabi betul-betul membimbing istrinya luar biasa. Sampai akhirnya jatuh hati. Berarti ada Ustadz ya, rumah tangga itu diawali bukan cinta, tapi benci. Iya, cinta itu setelah menikah, bukan sebelum menikah. Buktinya Rasul dengan Sofia. Itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka dalam hal ini seorang istri yang membenci suaminya, tidak mencintai suaminya, tidak memahami kekurangan suaminya, ini termasuk nusyuz. Ini kategori definisi yang disampaikan oleh siapa tadi? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ini sudah mewakili sudah dari sekian banyak pendapat. Sekarang kita masuk saja. Jadi intinya, kesimpulannya, nusyuz itu adalah istri, kalau mau disimpulkan ya, istri yang tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya. Hak-haknya suami tidak dipenuhi. Itu aja. Intinya itu, kalau mau disimpulkan. Sekarang kita masuk materi nomor 2. Naik lagi materinya. Kalau tadi definisi, sekarang kita mencoba mengetahui. Apa sih kewajibannya istri itu? Apa sih hak-haknya suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya? Ayo Pak Didik, sebelum kita bahas satu persatu, maka kita dengarkan dulu dalilnya. Tolong dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Riwayatnya adalah riwayat At-Tabrani, Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadis 1943. 1943. Baik, kita baca ya. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, dia berkata, betul. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu la tu'addi haqqallahi hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Atau kama qala Nabi SAW. Hadis ini yang tadi kami singgung. Ayo dibaca yang keras. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda. Apa isi sabdanya? Seorang perempuan belum menunaikan hak Allah. Ulang lagi, seorang perempuan belum menunaikan hak Allah sampai ia menunaikan hak suaminya. Stop sampai di situ. Besar. Ya, besar sekali haknya suami. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, apabila di hidung suami keluar darah atau nanah, lalu dijilat oleh istrinya, ditelan oleh istrinya, belum terbayar hak suami. Belum. Dan andai kata manusia itu boleh sujud kepada manusia yang lain, maka niscaya aku perintahkan, kata Nabi, agar istri itu sujud kepada suaminya. Besar haknya suami. Sekarang perlu ibu-ibu ketahui dan tolong disampaikan ke istri panjenengan semua. Apa sih kewajibannya istri itu? 15 kewajiban istri kepada suaminya. Maaf, bukan 15, 16 kewajiban istri kepada suaminya. Ini hak suaminya ini. Hak suaminya loh ini. Ada 16. Kalau ini dipenuhi, otomatis dia telah memenuhi haknya Allah Azza wa Jalla. Otomatis. Ya. Apabila tidak dipenuhi, maka dia belum menunaikan haknya Allah Azza wa Jalla. Sampai dia sempurnakan hak suaminya. Apa itu 16 hak suami? Kewajibannya istri. 1. Mentaati perintah suami. Tapi tidak mutlak, ada syaratnya. Selama perintah itu baik. Ukuran baik itu apa Ustadz? Ukuran sesuatu itu dikatakan baik. Ukuran baik, ya Quran dan hadis, Quran dan sunnah. Kalau Quran dan hadis memerintahkan itu, maka boleh, istri wajib memenuhi perintah. Tapi kalau bertentangan dengan Quran dan sunnah, maka ya tidak boleh, yaitu ditaati perintahnya. Jadi nomor 1, mentaati perintah suami. Mana dalilnya? Ini kitabnya tidak ada, tapi mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah mendownload kitab, yaitu 9 kitab imam itu ya. Itu riwayatnya An-Nasai. Dalam Sunan An-Nasai, kitabnya nggak saya bawa ini ya. Nomornya 3231. Saya bacakan aja. 3231. Diperhatikan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khairun? Seseorang bertanya kepada Nabi. Nabi ditanya oleh seseorang, ayyun nisa'i khairun? Siapakah wanita yang paling baik itu?
Siapa wanita yang paling baik itu? Qal, Nabi menjawab, allati tasurruhu idza nazar. Wanita yang paling baik itu adalah yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Jadi kalau dilihat itu adem hatinya suami ini. Ya, seperti itu. Menyenangkan kalau dilihat. Terus yang kedua, wa tuti'uhu idza amar. Mentaati suami jika diperintah. Taat. Ya, taat. Aku nggak suka seperti ini. Langsung sami'na wa ata'na. Nggak banyak ngomong, sudah langsung. Apa yang tidak disukai suami, dia tidak sentuh. Apa yang disukai oleh suaminya, maka dia ikut menyukainya. Seperti itu. Dan dia lakukan semua perintah, asalkan sesuai syariat perintahnya. Terus yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Dan yang ketiga cirinya wanita yang baik itu tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Jadi dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bikin suaminya jengkel. Ya, seperti itu. Ya. Maka dalam hal ini inilah yaitu yang pertama, kewajiban istri mentaati perintah suami. Tetapi maaf, perintah ini adalah ketaatan ketaatan yang tidak mutlak. Jika suami diperintah jika istri diperintah oleh suaminya untuk melanggar syariat, misalnya diperintah untuk melepas jilbab, maka tidak boleh ditaati. Contoh, suaminya menyuruh istrinya main TikTokan. Mama, kau TikTokan apa? Masa kami itu cantik-cantik kok anu. Suami dayus seperti ini. Nanti kita akan bahas supaya imbang kajian kita. Kalau memang materi ini tuntas sore ini, berarti bulan berikutnya tentang suami. Sebab banyak suami dayus, suami yang alladzi yukiru fi ahlihil ghubsa. Seorang suami yang tidak punya kecemburuan kepada istrinya. Istrinya suruh main TikTok, terus tambah bangga kalau dikasih jempol begini. Wow. Oh, suami tidak punya rasa cemburu. Suami dayus. Dayus itu haram masuk surga. Salah satu qad haramallahu alaihimul jannah. 3 orang yang Allah haramkan masuk surga. Satu, kata Nabi SAW adalah, yaitu yang pertama al-mannan, orang yang suka undat-undat. Yang kedua wal-aq, anak yang durhaka pada orang tua. Yang ketiga wadayus. Siapa dayus? Alladzi yukirru fi ahlihil ghubsa. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Makanya perintahnya disesuaikan, ya. Sebab tidak boleh mentaati perintah untuk bermaksiat kepada Allah. Nggak boleh. Ya, misalnya suaminya menyuruh yaitu meninggalkan sholat, suaminya menyuruh, maaf saya pakai bahasa syar'i aja karena ada anak kecil, suaminya meminta yaitu jima pada saat dia halangan, ya, atau suaminya memerintahkan istrinya untuk melayani jima tidak pada tempatnya yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lah ini nggak boleh ditaati, ya, nggak boleh karena haram, ya. Bahkan Allah SWT, bahkan Rasul SAW mengatakan silakan mendatangi istri dari arah manapun asalkan pada tempat yang disyariatkan, ya. Baik, kita lanjutkan. Mana dalilnya? Tambahan dalil. Ayo dibuka Sahih Bukhari. Oh, mohon maaf, Sahih Muslim, bukan Bukhari. Sahih Muslim. Nomornya 1807. 1807 itu nomor cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya beda lagi, 1840 nomor asli. Kita baca yang cetakan terjemahan. Nabi bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Silakan. Ya, 1807 Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya. Katanya, pada suatu ketika Rasulullah SAW mengirim sepasukan tentara ke medan perang. Terus? Dan mengangkat seorang laki-laki menjadi komandan mereka. Lanjut. Sampai di suatu tempat, sang komandan menyalakan api unggun. Terus? Dan memerintahkan anak buahnya melompat ke dalam api unggun tersebut. Nah, ini pemimpin yang menyelisihi, ya, memerintahkan anak buahnya untuk masuk ke api unggun itu. Lanjut, teruskan. Sebagian anak buahnya telah siap hendak melompat ke dalam api tersebut. Terus? Tetapi yang lain berkata, ya, kita harus lari dari api itu. Ya.
peristiwa itu mereka laporkan kepada Rasulullah SAW. Lanjut. Maka beliau bersabda, ini isinya, silakan. seandainya kamu melompat ke dalam api itu, maka kamu akan senantiasa berada di dalamnya hingga hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Azab. Ya, terus kemudian beliau berkata pula kepada yang lain dengan lemah lembut. Ya, apa itu? Tidak wajib taat terhadap perintah untuk mendurhakai Allah. Nah, ya, tetapi taat itu hanya wajib dalam rangka menegakkan kebajikan. Nah, taat itu dalam yang ma'ruf, bukan yang menyelisihi. Disuruh lepas jilbab, ya jangan ditaati. Ya, kalau di rumah ya enggak apa-apa. Ini keluar rumah disuruh lepas jilbab, nggak boleh. Kita lanjutkan sekarang nomor 2. Kewajiban istri kepada suami yang kedua, berdiam di rumah, tidak keluar kecuali izin suami. Lebih banyak berdiam di rumah. Dia kalau keluar izin dengan suaminya, sekalipun untuk keperluan sholat ke masjid, tetap harus izin. Meskipun untuk sholat ke masjid, izin. Sebab banyak wanita zaman sekarang itu kalau izin keluarnya pakai ini, pakai terusan. Tahu pakai terusan? Ya, izinnya itu, Pak, aku nanti izin taklim. Oh iya, kemana? Suko Asri, Langgar Kidul Al Muhajirin. Oh iya, hati-hati. Ya, baik. Sudah, ternyata biasanya kajian selesai jam 5. Ini sampai maghrib gak datang. Ditelepon. Halo, assalamualaikum. Di mana kau? Kajiannya sampai kau niki melabe Abu Aslam apa ya apa kau ini? Kata suaminya. Bareng bisa apa ya apa? Itu. Aku tadi itu habis taklim, Pak. Tadi itu ternyata ibu-ibu ngomong ada jamaah kita yang sakit, akhwat. Makanya aku mumpung deket Suko Asri, aku melok nyambangi pisan. Lah terus dari situ aku kok ketok ono jajan, itu loh pakai terusan. Mestinya enggak boleh. Selesai, mestinya mau jenguk itu telepon dulu. Ini ada teman sakit, ada jamaah akhwat sakit. Boleh enggak aku jenguk? Suami kalau bilang pulang ke rumah. Nanti kalau masalah jenguk tak antarkan lagi, enggak apa-apa. Sekarang pulang aja. Selesai. Ini tidak. Ya diterus-teruskan loh, pakai terusan. Nah itu loh. Ya itu. Ilmu mesisan itu apa itu ya? Itu loh. Ya itu ilmu mesisan itu. Banyak enggak yang kayak begini? Oh, kata. Itu gak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya ibu-ibu gak boleh ya. Jadi izin ya. Wong sekarang itu mudah, ada media telekomunikasi, bisa telepon. Mana dalilnya? Buka surat 33 ayat 33. Surat nomor 33 ayat 33. Al-Ahzab ayatnya 33. Surat 33 ayatnya 33. Mudah diingatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinas zakata wa ati'na Allah wa rasulah." Silakan. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Bagi ibu-ibu. Terus. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Baik, tabarruj. Nggak boleh tabarruj. Contohnya tabarruj yaitu tadi, yaitu dia berhias ya dengan menghias wajahnya untuk dilihatkan laki-laki yang bukan mahram. Itu tabarruj. Ya. Termasuk keluar rumah dengan memakai parfum, itu tabarruj. Memperlihatkan yaitu perhiasannya, itu tabarruj. Cincinnya, ya gelangnya, nggak boleh, harus tertutup ya. Lah terus wanita pakai itu kapan? Di rumah. Mau sampai sini perhiasan, nggak apa-apa, pakai nggak apa-apa. Di rumah. Ya, adapun ketika keluar rumah, boleh. Mau pakai sepatu saja, sandal, maka janganlah memakai sepatu atau sandal yang haknya tinggi. Haknya tinggi, karena akan menimbulkan suara. Dan suara itu yang menyebabkan laki-laki, maka dia akan memiliki pikiran yang sampai seperti itu. Wanita itu dieman itu sama syariat itu seperti itu. Ya, tapi terkadang banyak wanita yang tidak paham, katanya mengekang, padahal Allah itu yaitu memberikan syarat seperti itu untuk memuliakan kehormatannya, seperti itu ya. Jadi jangan memakai sandal yang bisa menimbulkan suara cetok itu nggak boleh. Yang rata saja, yang rata. Sampai seperti itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor
Oh sebentar, belum nomor 3. Saya tambahkan dalil lagi. Tambah lagi dalil. Sahih Muslim. Nomornya 397. Cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya 442. 397. Kita dengarkan. Wanita ke masjid aja izin. Ya silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ayo. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari bapaknya. Iya. Katanya Rasulullah SAW bersabda. Isinya. Janganlah kamu halangi kaum wanita merebut keuntungan di masjid. Duh. Apabila dia minta izin kepadamu. Izin. Ke masjid aja untuk keperluan sholat minta izin. Baik, kita lanjutkan. Nomor 3. Taat pada suami. Maaf. Sekali lagi maaf. Taat kepada suami ketika diajak jima. Sekalipun dia ada di dapur. Meskipun repot, tinggalkan. Penuhi ajakan suami. Penuhi. Loh terus Ustaz, kalau ditinggal gosong daripada di akhirat gosong. Iya. Penuhi, tinggalkan itu, matikan itu. Iya. Suami bilang, ayo. Ya pura-pura lali, amnesia ya. Itu seperti itu. Maka penuhi ajakannya. Iya. Penuhi ajakannya, penuhi. Nggak boleh ditunda-tunda, nggak boleh. Setala, nggak bisa. Penuhi. Kadang-kadang istri puasa Senin Kamis, suaminya pulang jam 4 sore. Iya. Ternyata suami bilang, ayo. Ya. Apa kata? Setala, mari ngene marip. Wis tala, moco-moco opo ngono lho ya. Moco Quran gitu ya. Lihat TV gitu biar pikiranmu ndak aneh-aneh. Loh, nggak boleh. Harus, berarti dibatalkan Ustaz meskipun maghrib kurang setengah jam. Batalkan. Penuhi, nggak boleh menolak. Nggak boleh menunda jawaban, nggak boleh. Ya, dengarkan ibu-ibu sekalian ya. Ini nggak boleh. Mana itu dalilnya? Ayo silakan dibuka. Dalilnya yaitu di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1946. Kita dengarkan. Dari Talaq bin Ali radhiyallahu an. Silakan. Dari Talaq bin Ali radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda. Isinya. Apabila seorang lelaki memanggil istrinya untuk hajatnya atau untuk berjima, maka hendaklah ia mendatanginya sekalipun ia sedang berada di tempat memasak. No, meskipun berada di dapur. Diulangi, Ustaz. Enggak usah. Sudah cukup jelas itu ya. Itu ya. Jelas sekali. Kita lihat lagi dalil yang lain 1943. Sahih Targhib wa Tarhib ya. Dari apa ini kita lihat 1943 ya, mundur dari nomor sebelumnya. Loh, tadi kan 1946. Sekarang 1943 kan? Ya, coba. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, seorang perempuan belum menunaikan hak Allah sampai ia menunaikan hak suaminya. Lanjut. Hingga seandainya suami memintanya untuk berjima, ya, pada saat ia sedang berada di atas punggung onta. Dia berada di atas punggung onta. Berarti wanita itu siap melakukan aktivitas. Entah itu mau keluar rumah ke pasar atau kerja atau apa. Suami memintanya, maka ia tidak boleh menolaknya. No, nggak boleh. Turun, penuhi ajakan suami. Seperti itu. Ya, baik. Kita lihat lagi dalil yang lain. Nomor 1947 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Satu nomor dari yang tadi sebelumnya. Ya, 1947 riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, ya, apabila seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidurnya untuk berhubungan, lalu ia tidak mendatanginya, kemudian suami melewati malam dalam keadaan marah kepadanya,
niscaya ia dilaknat oleh para malaikat hingga waktu pagi. Nah, dilaknat oleh malaikat. Berarti ini tidak diperbolehkan. Sekarang nomor 4, kewajiban istri kepada suami tidak berpuasa sunnah ketika suami ada, kecuali dengan izin suami. Jadi tidak boleh puasa sunnah ketika suaminya ada. Tolong diingat-ingat kalimat ketika suaminya ada. Ya, kalau suaminya itu tidak ada di luar kota, ya misalnya besok hari Senin ya, ini suaminya ada di luar kota, maka tidak perlu minta izin kepada suami. Silakan dia bisa berpuasa sunnah ya. Adapun kalau suaminya lagi libur di rumah ya, itu persis hari Senin Kamis, sedangkan wanita ini terbiasa Senin Kamis, maka dia harus minta izin. Boleh nggak aku besok puasa Senin Kamis ya? Baik, jadi minta izin. Nomor 5, kita jadikan satu dalilnya. Nomor 5, tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah kecuali dengan izin suami. Tidak mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah kecuali dengan izin suaminya. Nggak boleh, ya. Itu memasukkan orang ajnabi, orang asing yang bukan mahram ke dalam rumahnya kecuali atas izin suaminya. Seperti itu. Dan kalau bisa disertai dengan mahramnya wanita tersebut, anak laki-lakinya atau suaminya. Ya, sebab masih banyak di luar sana para wanita itu yang sok care. Apa sok care itu? Sok peduli, ya. Sok berbuat baik padahal itu keliru. Contoh. Ya, saya masih beberapa itu menyaksikan yang seperti ini. Ada seorang wanita di rumah lagi menyapu halaman rumahnya, halaman depan. Tiba-tiba datanglah yaitu laki-laki lewat di depan rumahnya, dan laki-laki ini adalah tokoh masyarakat, RT atau RW lah. Ya, ulil amri setempat. Itu kadang-kadang yang menyapa itu adalah wanita. Assalamualaikum Pak RT. Mulai. Ya, yang menyapa. Waalaikumsalam Ibu. Ya, monggo. Itu ya. Kok sendirian Pak RT? Mulai soker. Ya, terus seperti itu. Iya tadi ibunya anak-anak lagi nganter sekolah anak-anak tadi. Oh iya, mampir Pak RT. Nggak boleh. Seperti itu. Termasuk ibu-ibu belanja. Kan banyak tukang melijo itu yang berkeliling itu bukan perempuan, kadang-kadang laki-laki. Itu kadang-kadang karena dia lama tidak jualan, begitu jualan, kadang-kadang si wanita ini yang menegur. Sok membuka pembicaraan, sok care. Nggak usah, nggak ada perlunya. Misalnya dengan kata-kata, "Nyang dia Mas, pirang-pirang dino kok gak ketok." Ya. Ngapain? Apa perlunya? Apa perlunya? Anda sebagai suaminya tanyakan ke istri Anda, apa perlunya kau tanya itu? Apa? Manfaatnya apa buat dirimu? Kau tanya pirang-pirang dino gak ketok, apa perlunya? Suami itu harus punya rasa cemburu. Nggak boleh dibiarkan seperti ini. Nggak ada manfaatnya. Anda mau ngapain? Ngampiri dia. Ya belanja. Selesai. Belanja. Pilih ini uangnya, ini kembaliannya, selesai. Assalamualaikum. Selesai. Nggak usah kemudian sampai aku gak pirang-pirang dino gak masak. Mas. Lu. Coba. Iya. Yang dia sampean iku. Iya. Terus ngajak akhirnya dan seterusnya. Nggak boleh. Ya. Nggak ada perlunya. Ya. Tolong. Ya, jaga kehormatan diri ya. Harus punya izzah wanita itu, apalagi dia sudah bersuami. Baik, kita lanjutkan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1942. Nomornya berdekatan semua ini dari tadi. 1942, riwayat Bukhari Muslim ini, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ayo baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, isinya tidak halal bagi seorang perempuan melakukan puasa sedangkan suaminya hadir, terus kecuali seizin darinya. Terus, dan juga tidak halal ia mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali seizin darinya. Baik, sampai situ aja. Nomor 6, tidak menginfakkan harta suami kecuali dengan izinnya. Loh, jadi kalau mau menginfakkan harta suami loh ya, harus izin suami. Lah kalau istri itu kerja sendiri Ustadz, dia punya pekerjaan, punya penghasilan sendiri. Lah kalau dia mau bantu orang tuanya, mau infak ke musola al-muhajirin, mau infak orang-orang miskin, apa perlu izin suami? Nggak perlu, karena hartanya sendiri. Tetapi kalau hartanya itu sudah bercampur,
Bercampur loh ya, sudah bercampur, maka dalam hal ini yaitu dia harus yaitu izin kepada suaminya. Meskipun suaminya di awal sudah ngomong, ini uang belanja untuk 1 bulan, wis manfaatkan, kau yang lebih tahu, misalnya kan begitu. Kalau memang ada sisanya, alhamdulillah. Kalau memang nanti kurang, semoga aku dikasih rezeki lebih oleh Allah, berkah, ya nanti aku tambahi. Kalau memang sisa kau mau tabung, kau mau sodakokan, wis terserah. Menurut kau yang baik bagaimana? Enak kan sudah, tapi tetap harus izin. Tetap, bang aku mau bantu ini, bang aku mau bantu ini, izin, karena itu sudah campur sama hartanya suami. Kalau dia punya harta sendiri, tabungan sendiri, apalagi peninggalan bapaknya, warisan bapaknya, oh kalau wanita itu ingin menggunakan hartanya, nggak izin nggak apa-apa, karena hartanya sendiri. Bisa dipahami ya, antara yang sudah bercampur dengan yang belum bercampur. Tapi Ustadz, saya ndak enak Ustadz, meskipun itu harta saya sendiri, saya tetap bilang, tafadholi, silakan. Mungkin itu yaitu lebih baik, nggak apa-apa. Etika, nggak apa-apa. Tapi tidak pun tidak mengapa dalam syariat, karena hartanya sendiri. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib. Oh maaf ini kitabnya ndak saya bawa. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 943 jilid 2 semestinya ya. Yaitu dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, riwayat Tirmidzi. Kita lanjutkan aja Bapak Ibu, nomor 7. Nah ini kadang-kadang 7 betul ya, 6 7. Nomor 4 tidak berpuasa sunnah, betul ya. Nomor 5 tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah kecuali izin suami, betul ya. Nomor 6 tidak menginfakkan harta suami kecuali dengan izinnya. Sekarang 7 ya. Yang ke-7 adalah berkhidmat. Apa khidmat itu? Membantu suami dan anak-anaknya, berkhidmat. Apalagi kalau suami nggak mampu misalnya karena faktor usia, karena sakit, istri harus membantu suaminya, berkhidmat dia. Seperti itu, ya, berkhidmat. Nah, jadi ini ada riwayat yaitu dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia menikah dengan janda. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada sahabat Jabir, aku dengar katanya kau sudah menikah. Benar wahai Rasulullah. Dengan gadis atau dengan janda? Dengan janda wahai Rasulullah. Kenapa kau tidak menikah dengan gadis? Kalau kau menikah dengan gadis, maka kau bisa, maaf ini, bersenang-senang dengan dia, ya. Bahkan gadis itu, menikah dengan gadis itu, kau bisa mendapatkan banyak keutamaan di dalamnya. Kenapa? Dengan janda. Maka dia menjawab, ayahku ini meninggal, ninggalkan 9 anak. Aku salah satunya dari 9 anak itu. Jadi anaknya 10, dia mengatakan, ayahku ini meninggalkan 9 saudari. Jadi dia ini punya saudara perempuan itu 9. Lah kalau aku menikah sama gadis, maka tentunya yaitu tidak bisa merawat adik-adikku ini. Makanya aku menikah dengan janda, maka supaya dia bisa membimbing adik-adikku, dia bisa merawat. Maka dalam ini kata Rasulullah, semoga pernikahanmu diberikan berkah oleh Allah. Di sini kata para alim ulama diambil istimbat kesimpulan bahwasanya seorang istri itu kalau suaminya berada dalam kesulitan, maka dia harus berkhidmat, membantu suaminya. Suaminya pekerjaan mulai sepi, tidak tahu direwangi jualan atau apa, berkhidmat dia, bantu. Sabar mas ya, dibangkitkan semangatnya, sabar. Memang keadaannya seperti ini. Yang penting kita jangan mencaci maki takdirnya Allah. Corona ini semua sudah ditulis oleh Allah. Aku tak bantu ya, kau izinkan aku bantu, tak jualan. Nah itu berkhidmat itu. Sama seperti ceritanya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, iparnya Nabi. Kan anaknya Abu Bakar, Aisyah dinikahi Nabi. Lah Asma ini saudara kandungnya Aisyah. Itu Asma punya suami namanya Zubair. Zubair radhiyallahu an. Itu Bapak Ibu tahu, Asma ini yang merawat kudanya Zubair, yang memberi minum, ngasih makan, sambil dia itu ngangkat barang itu ditaruh di atas kepalanya. Masya Allah, khidmat betul, bantu suaminya. Karena suaminya lemah, dia yang kerja, bantu suaminya. Seperti itu. Istri itu berkhidmat kepada suami dan anak-anaknya.
Seperti itu. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Sahih Muslim nomornya 1409. 1409. 1409. Tapi ya begitu. Jadi seorang suami ya jangan berpangku tangan ya, harus berupaya membantu istrinya. Nabi aja membantu istrinya, bukan aib. Suami bantu istrinya itu bukan aib, bukan aib. Bahkan itu keutamaan. Rasul itu pernah ditanya apa yang dilakukan Nabi dalam sehari-hari. Beliau suka membantu istrinya. Apabila datang waktu sholat, maka beliau sholat. Setelah itu pulang, bantu istrinya. Jadi bukan aib suami itu bantu pekerjaan istri. Ngepel, nyapu, itu bukan aib. Banyak suami sekarang itu bagi-bagi tugas, bagi-bagi kapling. Aku seminggu sedelek duit, tugasmu ngatur Roma. Dia tidak mau diribeti sama anak-anaknya. Dia yang penting tugasnya cari uang. Untuk nyapu, untuk cuci-cuci, untuk semuanya. Wes, aku tugasku nggak bisa yang seperti ini. Bagi-bagi kapling-kaplingan begini rumah tangga nggak bisa. Yang benar itu meniru Nabi. Karena beliau sebaik-baik contoh, suri tauladan terbaik di muka bumi ini. Ikut bantu. Nabi menjahit bajunya. Nabi membantu istrinya. Masya Allah ya. Jadi kalau ada seorang suami cuci-cuci pakaian istrinya, itu bukan aib. Ada di sini yang seperti itu. Nyuci baju istrinya ya. Hah? Oh Pak Didi. Ya. Nggak apa-apa. Yang penting istri di belakang terus jangan begini. Sing ikut orang sing ikut. Waduh, repot. Repot ini. Waduh, musibah, musibah ya. Kita lanjutkan ya. Berkhidmat. Dalil dibaca ya. 1809 Sahih Muslim. 1409. 1409 dari Jabir radhiyallahu an. Yuk. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an katanya, bapakku Abdullah meninggal dunia. Nah, terus meninggalkan 9 orang anak perempuan. Nah, berarti sama dia 10. Lanjut. Lalu aku kawin dengan seorang janda. Lalu? Maka bersabda Rasulullah SAW kepadaku. Iya. Iya Jabir. Ku dengar kau sudah kawin. Terus? Benarkah itu? Jawabku, benar ya Rasulullah. Terus? Beliau, dengan gadis atau dengan janda? Kau nikah dengan gadis atau dengan janda? Terus lanjut. Jawabku, dengan janda ya Rasulullah. Dengan janda. Terus? Sabda Nabi SAW, kenapa tidak dengan gadis? Nah, terus? Walaupun gadis itu engkau akan senang bertumbuh atau gelak tertawa dengannya. Nah, kalau dengan gadis. Terus? Jawabku, ayahku Abdullah meninggal dunia dan meninggalkan 9 orang anak perempuan. Terus? Aku tidak ingin kawin dengan perempuan yang sebaya dengan saudara-saudaraku. Aku nggak pengen nikah sama gadis yang umurnya sebaya dengan aku. Gimana merawat adik-adikku ini? Lanjut teruskan. Tetapi lebih suka membawa kepada mereka perempuan yang dapat mengurus kemaslahatan mereka. Nah, lanjut. Sabda Nabi SAW, semoga Allah memberkatimu. Nah, semoga Allah memberkahi pernikahanmu. Didoakan sama Nabi. Boleh. Alasannya ini ya. Baik, kita lihat berarti intinya wanita itu harus menolong suaminya, berkhidmat. Urusan-urusan duniawi suaminya itu dibantu. Terus kemudian setelah itu tambahkan lagi dalil. Cerita tentang Asma tadi. Saudarinya Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Nah, yang membantu suaminya namanya Zubair. Coba dibuka Sahih Muslim nomornya 2045. 2045. 2045, silakan. Ketemu? Ya, nggak usah semua nanti, silakan. Dari Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anha. Asma binti Abu Bakar. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Katanya, aku kawin dengan Zubair. Ya, terus. Sedangkan dia tidak mempunyai apa-apa. Dia tidak punya apa-apa. Naam, jazakallah khair. Ini aja cukup. Ya, naam, jazakallah. Terus, dia tidak punya apa-apa, miskin. Terus, tidak punya pelayan dan sebagainya. Lanjut. Selain hanya seekor kuda. Karena itu, akulah yang memberi makan kuda dan merawat serta melatihnya. Aku pula yang menunggu merawat serta melatih loh kuda miliknya Zubair. Karena dia nikah sama laki-laki bernama Zubair ini. Zubair nggak punya apa-apa, tapi dia bantu. Terus lanjut. Aku pula yang menunggu biji kurma untuk makan. Loh, terus.
menyediakan makan dan minumnya. Terus. Dan aku pula yang menjahit dan memasak. Terus. Tetapi aku tidak pandai membuat roti. Lanjut. Karena itu roti kami dibuatkan oleh tetangga kami, orang-orang Ansor. Nah, lanjut. Mereka adalah wanita-wanita yang baik. Terus. Kata Asma selanjutnya, aku juga menjunjung buah kurma di kepalaku. Aku junjung buah kurma di kepalaku. Bantu betul suaminya, pekerjaan suaminya diringankan. Terus dari kebun yang dijatakan Rasulullah SAW. Baik, stop sampai di situ. Intinya istri itu berkhidmat, ya. Kita lanjut nomor 8, yaitu kewajiban istri kepada suaminya. Hak suami ini ya, menjaga kehormatan anak dan harta suami, menjaga kehormatan dirinya, anak-anaknya, dan harta suaminya. Dalilnya yaitu surat An-Nisa ayat 34. Tapi dari awal bacanya ciri-ciri wanita soleha sebelum membahas nusyus tadi. An-Nisa ayat 34. Mari kita dengarkan ciri wanita soleha 34. Kan yang ayat 34 tadi tentang nusyus, itu kan di akhir-akhir. Lah ini yang di awal-awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah." Di tengah-tengah itu. Ya, di tengah-tengah. Maka perempuan-perempuan yang salihah, ada enggak? Wanita-wanita yang salihah. Ayo. Ketemu Pak Didi. Ayo, silakan Pak Didi. Maka perempuan-perempuan yang soleha adalah mereka yang taat kepada Allah. Wanita-wanita yang soleha adalah mereka yang taat kepada Allah. Terus dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Nah, menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Sebab banyak wanita zaman sekarang suami nggak ada malah Facebookan, ya, dengan laki-laki yang bukan mahram. Loh, seperti itu. Malah ikut reuni, ya. Reuni apa? Reuni SMA. Wah, itu ya. Itu memunculkan CLBK nanti. Ya, apa itu CLBK? Cinta lama belum kelar, ya. Itu bukan bersemi kembali, ya. Nggak boleh, menjaga kehormatan diri. Ya, ada batas, sudah nggak usah ikut yang kayak gitu, reuni SD, reuni SMP, nggak usah ikut. Kenapa? Karena jelas di situ akan ikhtilat, campur baur, dan tentunya yang campur baur itu banyak di antara mereka yang nggak taklim, sehingga apa? Akan muncul nanti syubhat, ya, nanti dosa di mata, dosa di lisan, dosa di telinga, dosa di tangan, dan seterusnya. Ya, nggak usah seperti itu. Diikutkan grup reuni SD, dilihat campur tidak. Kalau campur, live aja, yaitu dipisah saja antara ikhwan dengan akhwat. Tuh, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang ke-9. Yang ke-9, kewajiban istri kepada suami bersyukur dengan pemberian suami. Bersyukur. Jangan seperti kata pepatah. Apa kata pepatah? Hujan setahun seakan-akan terhapus dengan kemarau sehari. No, itu. Jangan. Jadilah seorang istri yang pandai bersyukur. Ya, pandai yaitu menerima, punya jiwa qanaah, merasa cukup dengan apa yang ia terima, yang ia dapatkan. Ya, tidak pandai menuntut. Seperti itu. Baik, mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Bukhari, nomornya 23, Sahih Bukhari, nomor aslinya 29, nomor aslinya, nomor dicetakan terjemahan 23. Ya, dibaca dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nara fa idza aksara ahlihan nisa yakfurna." Qila yakfurna billah, qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Silakan. Ya, ayat 23. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW bersabda, isinya, diperlihatkan Allah kepadaku neraka. Terus, ketika itu kulihat kebanyakan isinya terdiri dari perempuan-perempuan kafir. Baik, kufur nikmat. Terus, perempuan kufur. Ya. Ditanyakan orang kepada beliau, apakah mereka kufur kepada Allah? Lanjut. Jawab Rasulullah, mereka kufur kepada
karib atau suaminya. Lanjut. Dan tidak tahu berterima kasih atas kebaikan yang diterimanya. Baik, suka mengingkari kebaikan suami. Ya, tidak pandai berterima kasih. Nggak pernah atau jarang atau bahkan yaitu tidak pernah mengucapkan jazakallah khair. Ya, terus didoakan suaminya. Ya, selalu mintanya itu lebih, kurang dan seterusnya. Nah, ini nggak boleh. Ya, maka milikilah jiwa yaitu bersyukur atas apa yang diberikan suami. Terus masih ada, lanjut. Biarpun engkau telah berbuat baik kepadanya sepanjang masa, ya, kemudian dilihatnya daripadamu sedikit kesalahan saja. Nah, suami kalau melakukan satu kesalahan, yang diingat itu bukan kebaikan, tapi kesalahannya. Lanjut. Lantas ia berkata, ya, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit jua pun. Nah, kan banyak wanita zaman sekarang itu, kalau suaminya melakukan kesalahan, suami minta maaf. Ya, aku salah, aku minta maaf, aku tidak sengaja, khilaf. Ya, khilaf. Aku tidak sengaja, tidak ada unsur kesengajaan. Padahal Nabi pernah bilang, ada 3 manusia, mohon maaf. Ada 3 keadaan, apabila kita melakukan salah satu, maka kita tidak dianggap dosa. Tidak dicatat dosa oleh Allah. Ada 3 keadaan. Ini Bapak Ibu ya, bisa lihat kajian kitab Arba'in An-Nawawi nomor 39. Kemarin saya sampaikan di Masjid Pondok Mutiara, Sidoarjo. Ada 3 keadaan. Arba'in An-Nawawi nomor 39. 3 keadaan yang kalau kita melakukan salah satu, nggak dianggap dosa. 1, lupa. Yang kedua, tidak sengaja alias khilaf. Yang ketiga, dipaksa. Maka itu nggak dosa. Namanya orang lupa, namanya orang khilaf, nggak sengaja. Lah suami ini sudah bilang, aku khilaf, aku nggak sengaja, aku janji nggak akan ngulangi lagi. Apa kata istrinya? Gak, kapanane udah iling-iling. Ya, kapanane kon? Mulai. Ya, ini kalau dipakai ngapalkan Quran, wah, masya Allah mantap itu ya. Karena ingatannya kuat. Tapi sayangnya dipakai untuk mengingat kejelekan suami, bukan untuk ngapalkan ayat Quran. Ya, oleh karena itu maka nggak boleh. Ya, ingat kebaikannya, lupakan kesalahannya. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Suami ibu-ibu bukan malaikat dan ibu-ibu bukan bidadari. Tak ada gading yang tak retak. Ya, baik, kita lanjutkan dalil yang lain, yaitu kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 1944. Ayo. 1944. Riwayatnya ini dalil tambahan. Riwayatnya An-Nasai, Al-Bazzar dan Al-Hakim. Ayo, dari Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, La yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha. Silakan. Allah yang maha suci lagi maha tinggi tidak akan melihat kepada seorang perempuan yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Allah nggak mau lihat nanti di hari kiamat wanita yang nggak pandai terima kasih kepada suaminya. Ini nomor 9. 10 sekarang, kewajiban istri berdandan cantik dan berhias diri di hadapan suami. Ya, jadi kalau di depan suami, masya Allah dandanannya luar biasa. Ya. Kalau keluar rumah biasa saja. Tapi wanita zaman sekarang kebalik, ya, seperti itu. Ya, jadi yang menikmati kecantikannya itu adalah yaitu ojek online. Yang menikmati kecantikannya. Ayu temen wong iki temen ayu. Gitu ya. Yang menikmati orang lain, bukan suaminya. Begitu pulang ke rumah, suami lihat istrinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan assalamualaikum yang diucapkan, ya. Baik, kenapa? Karena tidak pandai berdandan, alias yaitu di rumah itu bergaya seperti tentara, berbau arang alias dapur, jarang mau berhias diri. Ya, kalau malam mau tidur tambah horor, kayak mumi. Kenapa? Pakai apa itu putih-putih itu? Masker, ya. Horor, pokoknya horor, ya. Namun kalau keluar rumah bagaikan bidadari. Sungguh terbalik, nggak boleh seperti ini. Mana dalilnya? Tadi sudah kita bahas. Dalilnya sudah saya bacakan. Yang An-Nasai. An-Nasai nomor berapa itu di awal-awal kajian? 3231, betul. An-Nasai 3231. Yang ada orang bertanya, siapakah wanita yang terbaik? Kata Nabi, 1, wanita yang kalau dilihat suaminya menyenangkan. Nah, ya ini masuk di sini. Sekarang langsung 11.
tidak mengungkit-ungkit pemberian yang diinfakkan kepada suami dan anak-anaknya dari hartanya. Nggak suka undat-undat. Nggak suka undat-undat. Ya, misalnya istri berkata kepada suaminya, kamu bisa seperti ini kalau tidak karena papaku. Ya, mungkin kamu seperti ini. Dulu yang nyarikan kerja kamu siapa? Kalau tidak papaku. Undat-undat. Mungkin ya. Kamu gak bondo popo ya. Itu. Apa yang kamu bawa waktu nikah? Masya Allah. Ya Allah. Gak boleh seperti ini. Mengungkit-ungkit pemberian yang diinfakkan kepada suami dan anak-anaknya dari hartanya. Baik, mana dalilnya? Dalilnya adalah Al-Baqarah ayat 264. Al-Baqarah ayat 264. Kita dengarkan Al-Baqarah 264. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Silakan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Nomor 12 sekarang. Yang ke-12, ridho dengan yang sedikit. Tolong ridho sama yang sedikit. Memiliki qanaah. Ini rinciannya sama yang sebelumnya. Saya ulang ya. Ridho dengan yang sedikit. Memiliki sifat qanaah. Merasa cukup dan tidak membebani suami lebih dari kemampuannya. Jangan bebani suami. Jangan membebani suami. Seperti itu. Ya, semampunya. Ya. Jadi apa sih kewajiban suami itu? Yang ngasih makan dan pakaian plus tempat tinggal. Untuk tempat tinggal tidak mampu suami. Belum bisa beli rumah. Meskipun ngekos, dia punya banyak pertimbangan. Ustadz, saya itu ikutkan istri saya ke rumah orang tua saya, campur sama mertuanya, sama ibu saya, karena ibu saya itu sendirian. Tidak ada lagi anaknya kecuali saya, atau misalnya anaknya yang lain di luar kota. Lah ini ibu di depan mata, saya kan baktinya sama orang tua. Ini surga saya di depan saya. Makanya itu istri saya itu tak bilang yang sabar. Memang tidak enak ikut mertua. Kadang-kadang mertua itu ikut cawe-cawe terhadap perselisihan kecil yang wajar terjadi dalam rumah tangga. Garam. Tapi karena dia ikut intervensi, jadinya besar. Memang istri itu kepinginnya itu adalah meskipun rumah kecil tapi sendiri. Karena dia ingin yaitu mengekspresikan yaitu baktinya dia ya. Enak, ndak enak itu yang tahu cuma dia dan suaminya. Inginnya itu begitu. Memang betul, itu haknya istri. Tapi kalau suami ndak mampu, sabar. Sabar, apalagi ada pertimbangan, ada orang tua. Nah, seperti itu. Baik, jadi harus ridho dengan yang sedikit. Mana dalilnya? Quran surat 65 ayat 7. Quran surat 65 At-Tolak ayatnya ayat 7. Ayo, At-Tolak ayat 7. 65 itu ya betul ya, At-Tolak ya. Ayatnya ayat 7. Allah SWT berfirman, liyunfiq du sa'atim min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrati yusra. Silakan. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah. Usri yusra. Silakan. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Terus. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, hendaknya orang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu yang ke-12. 13. 13, tidak menyakiti suami dan tidak membuatnya marah. Jangan menyakiti suami dan jangan buat marah. Jangan buat marah. Sampai-sampai katanya para ulama, ibu kalau kepingin tahu surganya wanita, surganya istri bu, surganya istri, buat suami itu nyaman dengan 3 perkara. Apa itu? Katanya ulama ini. 1, buat matanya nyaman. 2, buat hidungnya nyaman. 3, buat perutnya kenyang. Selesai itu.
buat matanya nyaman, lihat Anda senang. Dua, buat hidungnya nyaman, selalu berbau harum, tubuh Anda, rumah bau harum terus. Yang ketiga, buat selalu perutnya kenyang, beres. Enak itu. Anda mau minta, bang beli ini, ya beres, ATM-nya bawa aja sudah. Oh, kalau sudah gini enak sudah jalannya. Iya. Tapi kalau buat mata sepet, dilihat nggak enak. Terus kemudian mata lihat enak cantik tapi bau. Bau, ya, ini kawin mana? Ini gimana? Ini kesusu ini, ya ini tipikal seorang suami yang terlalu kesusu ya ini, ya, tidak sabaran. Ya. Padahal itu ladang amal itu ya, ladang amal itu ya untuk sabar. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi apa ini? Bau tidak sedap pada tubuhnya, maka nggak boleh. Atau misalnya dia tidak pandai memasak, atau misalnya macam-macam lah. Maka yang seperti ini tentunya akan mengurangi keharmonisan. Baik, sekarang kita lanjutkan dalil. Jangan menyakiti suami dan jangan membuat suami itu marah. Dalil Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 1945. 1945 riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ayo baca, silakan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa kata bidadari di surga? Tidaklah seorang perempuan menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari bidadari di surga mengatakan. Apa kata bidadari surga? Calonnya nanti, yaitu di akhirat. Lanjut. Jangan kamu menyakitinya, semoga Allah menghukummu. Seperti jangan kau sakiti dia, semoga Allah menghukummu. Dan dia bersama kamu cuma sementara, dan akan kembali ke aku, dan akan menemui aku untuk selamanya. Lanjut teruskan. Sesungguhnya ia di sisimu hanya singgah. Singgah sementara saja. Lanjut. Dan tidak akan lama ia akan meninggalkanmu menuju kami. No, itu ancamannya bidadari. Iya, itu ya. Itu ya. Jadi kalau istri lagi jengkelin, ngeselin gitu ya. Ada nggak istri ngeselin? Nggak ada. Ya, wong ngomelnya itu bagian dari zikir kepada Allah. Ya, seperti itu kan ada istri itu mulai pagi sampai malam ngomel terus ya, ya biarin aja, insya Allah lama-lama capek, ya selesai ya, seperti itu. Anggap aja ini adalah qiraatil Quran. Ya kita lanjutkan. Jadi itu nomor 14, berbuat baik kepada orang tua dan kerabat suami. Berbuat baik, jangan membenci. Ya, seperti itu. Berbuat baik kepada orang tuanya dan kerabatnya suami. Mertuanya, kerabatnya suami berbuat baik, tapi ada batasnya ya. Dalam hal ini tetap yaitu menjaga kehormatan diri, apalagi sama adik ipar, kakak ipar ini ya. Mana dalilnya? Kita teruskan aja jadi nomor 15. Terus ingin hidup bersama suami dan tidak meminta untuk ditalak kecuali dengan alasan yang benar. Jadi dia kepingin terus hidup bersama suaminya dan dia nggak mau ditalak. Jadi dia tidak melakukan hal-hal yang bikin suaminya itu cepat untuk menalak. Kecuali jika ada alasan yang benar, wanita boleh minta cerai. Memang wanita mengajukan gugatan khulu itu tidak dapat bau surga. Tapi ada beberapa alasan wanita itu dibenarkan mengajukan khulu. Gugatan cerai boleh kalau alasannya dibenarkan oleh syariat. Dan insya Allah yaitu nanti kita akan sampaikan pada kajian-kajian berikutnya. Mana dalilnya? 14 dan 15 yaitu dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Nomornya Sahih Targhib wa Tarhib 2018. Ayo 2018. Baca 2018 dari Sauban. Siapa Sauban ini? Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas budak, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2018. Ayo. 2018. Dari Thauban radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya untuk menceraikannya tanpa satu alasan pun, maka aroma surga haram untuknya. Nah, seperti itu ya. Maka dalam hal ini tidak diperbolehkan, termasuk yaitu khulu ini ya, masuk di dalamnya ini khulu, gugat suaminya kecuali alasan yang dibenarkan. Kita lanjutkan Bapak Ibu 16 terakhir penutup 16. Berkabung, bukan bergabung, berkabung.
ketika meninggalnya suami selama 4 bulan 10 hari. Menjalani masa iddah. Wanita menjalani masa iddah kalau suaminya meninggal, itu adalah bentuk baktinya istri yang terakhir itu sudah. Terakhir. Makanya tolong istri harus sabar. Di rumah terus selama 4 bulan. Tidak berhias, tidak boleh pakai celak, tidak boleh nerima tamu laki-laki, ya, tidak boleh berhias, tidak boleh pakai parfum, ya, di rumah 4 bulan 10 hari. Itu baktinya istri terakhir. Tapi mohon maaf, masalah iddah ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Wong suami meninggal, dia ikut takziah kok, dia ikut ke kuburan kok, dia ikut, yaitu bersama iringan. Padahal dia harus di rumah. Dia harus ada di rumah. Loh Ustadz lah, kalau wanita itu keluar supaya tidak ingat suaminya terus, dia itu ingin pindah ke rumah orang tuanya supaya terhibur, boleh, boleh, nggak apa-apa. Lah kalau dia kerja sebab tidak ada yang memberikan nafkah kepada dia, sedangkan dia iddah, apakah boleh? Boleh. Ada syaratnya tapi. Apa syaratnya? Yaitu dia masuk dan pulang kerja sesuai dengan waktunya. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, jadi masuk kerja jam berapa, pulang kerja jam berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menghindarkan, yaitu menghindari diri dari wangi-wangian. Yang ketiga, jangan yaitu berhias berlebihan. Yang keempat, yaitu menghindarkan diri terlalu sering kontak dengan laki-laki yang bukan mahram. Kalau sesama wanita boleh. Terus kemudian yang kelima, setelah bekerja nggak boleh mampir kemana-mana, langsung pulang ke rumah untuk ngasih makan anaknya. Sebab kalau tidak keluar, nggak ada yang ngasih makan. Paman-pamannya nggak ada yang peduli. Maka wanita iddah ini boleh kerja. Lah kalau misalnya ada keluarganya yang peduli, maka dia tetap harus di rumah, nggak boleh kerja. Seperti itu. Misalnya lagi, yaitu seorang wanita iddah kepingin taklim, boleh tidak Ustaz? Nggak boleh. Menuntut ilmu tidak harus keluar rumah. Di dalam rumah bisa kok nuntut ilmu melalui media-media daring virtual. Ya, bisa kok. Ya. Lah kalau misalnya Ustadz, suami saya kemarin meninggal kena COVID Ustadz, saya tidak sempat lihat jenazahnya, saya sendiri juga kena COVID. Ya, karena banyak pertanyaan kayak begini ini. Saya tidak tahu suami saya itu ya apa itu. Sampai dimakamkan baru saya dikabari suamimu sudah dimakamkan. Saya tidak nyolati, saya tidak tahu wajahnya yang terakhir. Karena saya juga kena COVID. Lah sekarang ini Ustadz, saya sudah bebas dari COVID, kepingin jenguk ke kuburannya, ziarah. Apa boleh? Sudah selesai nggak iddahnya? Ya belum, selesaikan dulu. Dan itu pun kalau ziarah, tidak harus masuk kuburan. Syaratnya untuk wanita ziarah itu ketat. Ketat sekali, nggak harus masuk kuburan. Karena tujuannya adalah mengingatkan mati nggak harus pergi ke kuburan. Dan yang kedua adalah yaitu mendoakan. Lah namanya mendoakan nggak harus ke kuburan. Dari rumah saja Allah Maha mendengar. Seperti itu. Jadi dalam hal ini boleh sekali, yaitu cukup di depan aja, yaitu makam atau kuburan tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi 4 bulan 10 hari, lama memang. Ukurannya kalender Hijriah atau Masehi Hijriah. Kapan meninggalnya dicatat di situ, jam berapa, bulan apa, tanggal berapa hijriahnya. Nanti 4 bulan 10 harinya jatuh di bulan apa. Seperti itu. Diundang kemanten, wong taklim ndak boleh kok kemanten. Taklim ndak boleh kok pergi kemanten itu loh. Walimah nggak boleh. Ya seperti itu. Baik. Kita lanjutkan sekarang Bapak Ibu materi nomor 3. Sebelum materi nomor 3, saya tegaskan lagi supaya kajian sore hari ini berimbang. Nantikan bahasan mengenai kewajiban suami yang menjadi hak-haknya istri pada kajian berikutnya. Semoga Allah memudahkan kita semua, ya, supaya berimbang. Nantikan episode berikutnya, ya. Hati-hati, jangan ngilang ya, jangan ngilang ya. Enak banget hari ini datang, bulan depan nggak datang ya. Sungguhan tak teleponi satu-satu itu. Ya, dari depan ya. Nomor 3, hukum nusyuz. Loh, mana? Oh iddah, yang iddah. Iddah dalilnya Al-Baqarah 4 bulan 10 hari. Al-Baqarah 234. Al-Baqarah 234. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau wanita hamil, ya iddahnya sampai melahirkan. Kasihan kan, baru hamil 1 bulan suaminya meninggal. Ya 8 bulan iddahnya, sampai anak itu lahir. Kenapa? Ibu-ibu kenapa? Baik.
Baik, punya acara sendiri ibu-ibu. Kita lanjutkan hukum nusyuz. Hukum nusyuz. Sepakat para ulama, nusyuz hukumnya haram. Haram. Bahkan termasuk dosa besar. Dosa besar. Jadi istri tidak mempedulikan nasihat, maka suami boleh memberikan hukuman. Lah setiap dosa yang ada hukumannya itu pasti dosa besar. Mencuri dosa besar karena ada hukuman potong tangan. Zina dosa besar karena kalau yang zina itu bujang dicambuk 100 kali. Kalau sudah pernah nikah dirajam. Makanya zina dosa besar. Setiap dosa yang pelakunya diancam dengan had, hukuman, ada hukuman, dosa besar. Termasuk nusyuz, istri durhaka. Apa hukumannya tadi? An-Nisa ayat 34. Pukullah mereka. Suruh mukul. Makanya sekarang ini saya akan jelaskan rincian teknisnya kalau terkena itu memiliki istri durhaka dan cara terapinya mengobatinya. Baik, jadi kita lihat dulu hukumnya. Hukumnya dosa besar karena ada hukuman. Apa hukumannya? Ayo diulang lagi Pak Didi. Diulang lagi ayatnya. Ayo An-Nisa ayat 34 diulang lagi. An-Nisa 34 diulang lagi. Mulai dari yang tadi ya. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabaghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Silakan. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka menasihatilah mereka. Stop, nasihatilah mereka. Nomor 1 diingat-ingat. Cara ngobatinya, 1 menasihati mereka. Nanti rinciannya. Sekarang saya jelaskan dulu aja satu persatunya. Nomor 2, kalau dinasihati tidak bisa Pak Didi. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Pisah ranjang. Nomor 2. Tapi tetap satu rumah, tetap cuman beda kamar. Seperti itu. Ya, beda kamar. Misalnya istri di dalam kamar, suami tidur di dapur misalnya. Kok enak. Ya, misalnya itu kamarnya satu Bapak Ibu. Iya, ngekos ini. Kita lanjutkan nomor 2. Nomor 3, hukumannya dan pukullah mereka. Pukullah. Ada kata-kata pukullah. Ada 3 tahapannya. Diingat-ingat. Dinasehati tidak bisa, maka dihajar. Hajar itu diboikot. Pisah tempat tidur, tapi tetap satu atap, satu rumah. Seperti itu. Terus yang nomor 3, pukullah. Nah, nanti teknisnya gimana memukul itu? Berapa kali? Mukul itu berapa kali? Ada hadisnya, dalilnya ada. Itu ya. Cara mukulnya gimana? Itu ada. Nanti kita jelaskan. Ya, baik. Sekarang kita masuk materi terakhir penutup yang nomor 4, yaitu mengobati istri nusyuz. Panjenengan sudah mencatat, bahkan sudah dihafal. Caranya kalau berhadapan dengan istri durhaka ada 3 tadi. Baik, sekarang teknis-teknisnya. Jadi kalau wanita Bapak Ibu terus-menerus bermuka masam di hadapan suami, ya, cemberut, padahal suami sudah berwajah ceria, kata-katanya kasar sama suami, padahal suami sudah lemah lembut, ya, atau nusus yang terang-terangan, enggan diajak untuk jima, terang-terangan ini ya, keluar rumah tidak pakai izin, menolak safar sama suami, nggak mau diajak suami, kalau safar nggak mau, ya. Terus kemudian seringkali membuat hati suami itu sakit, ya, maka yang kayak gini nusyuz. Lah cara mengobatinya ada 3. 1, menasehatinya. Nah, kita bahas dulu nomor 1 ya, menasehati. Caranya gimana menasehati itu? Katanya para alim ulama, menasehati istri itu maksudnya adalah diingatkan kepada dia kewajiban yang Allah berikan kepada dia, yaitu dengan cara yang lembut. Hati-hati, ya, ini ndak boleh, ya. Wanita itu wajib bakti sama suaminya. Itu perintah Allah. Lemah lembut dulu. Terus diingatkan pahala-pahala. Wanita itu kalau taat sama suami pintu surga itu dibuka oleh Allah. Ya, mudah kok. Istri itu untuk masuk surga itu mudah. Nggak seperti laki-laki, susah. Dia mempertanggungjawabkan dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Wanita itu syaratnya cuma 4. Katanya Nabi, idza sholatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita itu sholat 5 waktu, wa shamat syahroha. Dia puasa Ramadan, nggak pernah punya utang. Yang ketiga, wa hafidhat farjaha. Jaga kemaluannya, jaga dirinya.
terutama kepada laki-laki yang bukan mahram. Dan yang keempat, wa ata'at ba'laha, taat sama suaminya, maka pintu-pintu surga dibuka, dia bisa bebas milih pintu surga mana saja. Enak kok, wanita itu gampang masuk surganya. Yang taat mah ndak boleh bentak seperti itu. Kalau dituturi seperti itu ndak boleh. Nasihat dulu, nasihat dulu, pelan-pelan. Terus dia diberikan ancamannya. Aku pernah dengar itu dosa, termasuk dosa besar loh ma. Ancamannya berat loh di akhirat. Dikasih ancaman, tapi lemah lembut. Jangan kasar, dosa. Bener rokok. Oh jangan. Ini kasar ini, lemah lembut. Nasihati dulu pelan-pelan. Itu loh, pelan-pelan ya. Tahapannya begitu Bapak Ibu, tahapannya itu gitu. Ini perintah ini. Kenapa? Kata tulungi. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nasihat itu pelan-pelan. Dinasihati ya, tarhib wa tarhib. Jadi motivasi dan ancaman itu diberikan tapi pelan-pelan. Lemah lembut, baik. Terus kemudian kalau misalnya dinasehati berkali-kali lemah lembut, tetap tidak digubris, ya maka masuk langkah yang berikutnya, nomor 2, yaitu melakukan hajar. Hajar itu boikot. Nah perhatikan, hajar itu artinya memboikot istri dalam rangka menasehatinya supaya tidak berbuat nusyus. Itu namanya hajar. Lah caranya adalah, caranya macam-macam. Ini katanya Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim. Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'asir juz kedua halaman 76. Cara menghajarnya itu, perhatikan ya, teknisnya memboikot istri. 1, tidak ngajak hubungan intim, terutama pada saat istri butuh. Jadi pada saat dia butuh kepada kita, tunjukkan kita nggak butuh sama dia. Tunjukkan, itu caranya menghajar. Iya, sudah kamu tidur di depan aja. Loh, ngamuk. Ya, aku salah apa? Loh, kamu tidak tahu kesalahanmu. Salahmu itu begini. Aku sudah nasihati, ternyata kamu masih tetap itu. Ya wis. Nah, hajar dulu. Ya itu. Terus nomor 2, tidak mengajak bicara, namun tetap maaf. Yang cara kedua ini bisa diambil boleh. Tidak ngajak ngomong meskipun tetap berhubungan intim. Tapi dia sedikit bicara. Pasti istrinya tanya, kamu kenapa kok jadi pendiam? Kok kayak biasanya? Ya, seperti itu. Nggak biasanya kamu seperti ini. Aku salah apa? Mesti tanya dia. Ya, meskipun suaminya masih diminta istrinya karena dia butuh, dia penuhi kebutuhan istrinya. Tetapi dia tidak ngajak bicara. Atau cara ketiga, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri saat diranjang. Saat diranjang, pada saat akan berhubungan intim, dia keluarkan kata-kata yang bikin sakit istrinya. Itu bentuk hajarnya. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, kamu itu ya, sikapmu seperti ini nggak benar ini. Iya, memang perempuan ini ya, rambutnya tok yang panjang, tapi cara berpikirnya, itu disampaikan pada saat ini diranjang ini. Pada saat itu, sehingga tentunya istrinya yaitu nggak punya keinginan lagi untuk melakukan itu, dan suaminya nggak ada. Makanya pisah tempat tidur, boikot. Tapi tetap satu rumah. Itu kata Ibnul Jauzi rahimahullah. Ini cara-caranya. Dan cara mana yang kita pilih? Katanya para ulama, dari cara-cara itu sesuaikan mana yang lebih bermanfaat bagi istri ketika diboikot. Ternyata kalau dia itu misalnya dia ini lebih senang saya itu diem. Itu lebih enjoy buat dia ya, supaya tidak tersakiti hatinya. Ya wis, saya ngambil cara ini aja. Saya lebih baik ngambil diam. Atau ternyata aku tambah meneng tambah iya, tambah kurang ajar. Iya, kok tambah menjadi-jadi. Oh, berarti ya sudah, berarti dia ini mintanya pisah ranjang, pisah tempat tidur. Cara ini yang efektif, yaitu diambil, nggak apa-apa. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi gimana. Lihat kondisi istri. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya, bisa dipahami ya. Nah, tapi ada catatan. Yaitu catatan penting ini. Tidak boleh suami memboikot istri, melainkan di rumah. Di rumah ini nggak boleh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abu Dawud. Saya bacakan aja. Nomornya 2142. 2142. Katanya Nabi, maaf ini, perhatikan. Wala tadribil. Nah ini ya, para alim ulama memberikan keterangan kalau suami memilih cara menghajarnya tidak mau ngomong.
Wis daripada pisah tempat tidur, ya daripada nanti dia tambah marah, ya mending saya tidak banyak ngomong sudah. Saya nggak biasanya ngomong sak perlunya saja. Nah, kalau memang suami itu memilih langkah ini, nggak mau ngajak ngomong istrinya, katanya ulama ditambahi sesuai hadis Nabi, tidak boleh mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Khusus untuk yang tidak mau ngajak ngomong istrinya karena dia ingin menghajar, jangan lebih dari 3 hari. Jangan. Jadi jotaan atau mangkel itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Nggak boleh. Seperti itu. Mana itu dalilnya? Sahih Muslim. Buka Pak Didi. Sahih Muslim. Nomor 2190. 2190. Jadi kalau suami lebih memilih, yaitu nggak mau ngajak ngomong istrinya, tolong jangan lebih dari 3 hari. Dihitung. Hari ini hari pertama. Besok hari kedua. Terakhir besok lusa. Selesai. Hari berikutnya normal kembali. Tapi ternyata tetap kelakuannya, berarti cari cara yang lain, yaitu pisah tempat tidur, tapi tetap satu rumah. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian ya? Ayo dibaca 2190. Ayo. 2190. Ayo. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Ya. Katanya Rasulullah SAW bersabda, "Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin." Silakan. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bersapaan dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 malam. Nggak boleh. Ya, saling nggak bersapaan itu lebih dari 3 malam. Nggak boleh. Batas akhir adalah 3 hari itu. Terus kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya, Ustadz, diboikot itu berapa lama pisah tempat tidur? Katanya para ulama, menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanabila, ditetapkan sampai istri itu kembali taat. Jadi kalau dia sudah taat, sudah luluh hatinya, ya aku salah, aku janji tidak akan ngulangi, maka tolong bapak-bapak, jangan mencari-cari kesalahan yang lain. Tolong. Berarti dia sudah kembali taat, maka tolong jangan dihajar terus-menerus. Jangan cari-cari kesalahan. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kalau misalnya diboikot masih tetap nambeng, sudah pisah tempat tidur, tidak diajak ngomong, tetap seperti itu, langkah terakhir memukul istri. Nomor 3, caranya memukul istri yang nusyus dibolehkan ketika nasihat dan hajar sudah tidak bermanfaat. Namun seorang suami memperhatikan aturannya mukul ini. Apa aturannya? Yaitu pukulan itu tidak menimbulkan bekas. Pukulan itu tidak boleh menimbulkan bekas. Mana dalilnya? Dalilnya adalah riwayat Tirmidzi. Sayangnya kitabnya nggak saya bawa. Nomornya 1163. 1163. Walakum alaihinna alla yu'ti'na furushakum. Saya langsung artikan. Kewajiban istri kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas, kata Nabi. Satu itu. Yang kedua, tidak boleh mukulnya itu lebih dari 10 pukulan. Berarti kurang dari 10. 10 Ustaz batas akhir. Iya. Itu ya. Tetapi pukulan di sini adalah pukulan bukan seperti pukulan seorang petinju Mike Tyson. Bukan. Pukulannya ini cuma sekedar mendidik. Mana dalilnya tidak boleh lebih dari 10? Pak Didi, Sahih Muslim nomor 1687. 1687. Mukul istri itu karena dia berbuat salah, itu tidak boleh lebih dari 10. Kurang dari itu. Sahih Muslim 1687, nomor aslinya 1708. 1708. Ayo dibaca, dari mana itu? Dari Abu Burdah. Dari Abu Burda Al-Ansari radhiyallahu an. Ya. Katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Iya. Seseorang tidak boleh didera lebih dari 10 kali. Stop. Seseorang itu nggak boleh didera, dipukul lebih dari 10. Termasuk dalam hal ini kategori istri nusyus. Tadi katanya adalah Allah dalam Al-Quran An-Nisa 34, pukullah. Nggak boleh lebih dari 10. Tidak boleh memukul istri di wajah. Nggak boleh. Ya, memukul istri itu akan bermanfaat untuk membuatnya tidak berbuat nusyus lagi. Jika tidak demikian maka tidak boleh dilakukan. Jika istri telah mentaati suami, tidak boleh suami memukulnya lagi atau cari-cari kesalahan yang lain. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, lah memukul istri itu di bagian mana? Yang saya pernah dengar itu adalah di bagian pinggul ke bawah. Tempatnya 3.
tempatnya 3, pinggul ke bawah 3. 1 maaf pantatnya, 2 betisnya, 3 telapak kakinya. Itu pun pukulan yang tidak sakit dan tidak menimbulkan bekas. Mukulnya gimana itu Ustaz? Mukul gemes. Ya, nggak boleh ya. Ya, itu nggak boleh bekas, nggak boleh. Jangan pinggul ke atas, jangan menampar, ya, mukul badannya, ya, menarik rambutnya, nggak boleh, nggak boleh. Itu ke bawah dan itu tempatnya 3. Silakan mau dipilih yang mana, ya. Wallahu alam wa bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pasangan hidup yang saleh dan salihah, anak keturunan saleh salihah, rumah tangga yang mawaddah warahmah barokah dari Allah Azza wa Jal. Demikian. Ada yang bertanya? Jelas semuanya ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.